Usahakan hidupku tertumpah darahku, agar oleh itu tertebuslah engkau. Karenamu ku beri hidupku, apa yang kau beri. Karenamu ku beri hidupku, apa yang kau beri. Ku telah menderita, mati disalibkan, supaya olehnya engkau diselamatkan. Karenamu semua ku tanggung, apa yang kau tanggung. Karenamu semua ku tanggung, apa yang kau tanggung. Shalom, puji Tuhan. Selamat malam saudara. Kita diberkati Tuhan dengan kesehatan. Karena kita belajar dari malam ke malam, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Dan kita belajar juga memelihara hari Sabat yang benar, hari Sabat Tuhan. Dan kita berbahagia oleh karena malam hari ini, oleh karena ini adalah sudah jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Artinya matahari sudah terbenam, maka malam hari ini sudah masuk malam Sabat. Selamat Sabat, saudara. Kita berbahagia pada malam Sabat yang indah ini. Dan kita sampai pada malam yang terakhir, KKR online, Gereja Masehi Advent hari ke-7, Konferen Jawa Kawasan Timur. Saudara dapat berbahagia pada malam hari ini, oleh karena kita boleh menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Dan jangan lupa, malam hari ini ketika ada pergumulan doa saudara, sampaikan kepada kami. Saudara dapat tuliskan di ruang chat, di aplikasi Zoom, di YouTube, Facebook akun Advent KJKT, di ruang chat, atau di nomor telepon WA kami di 0877 5577 0330. Saya ulangi, 0877 5577 0330. Dan kami ada tim doa yang dengan tekun, dengan sukacita mendoakan pergumulan saudara. Dan Tuhan akan sedia memberikan jawaban yang terbaik. Dan oleh karena itu ajaklah keluarga saudara, sahabat-sahabat saudara untuk mengikuti KKR ini walaupun malam hari ini, malam terakhir dan besok hari yang terakhir. Dan malam hari ini pekabaran kita akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Kristiono Sarjono. Dan judul malam hari ini adalah takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena Dia mengharapkanmu hidup baru. Dialah pekabaran hari ini menolong kita semakin bahagia untuk melangkah hidup baru dalam Tuhan. Kita akan awali dengan lagu pembukaan.
Kita buka lagu Sion edisi lengkap nomor 213. Dengan lembut dan merdu. Kita nyanyikan sama-sama. Dengan lemah lembut Yesus memanggil kau dan aku. Di pintu hatimu Dia menunggu kau dan aku. Jangan lambat bila Yesus menghimbau kau dan aku. Mengapa berlambat terima rahmat-Nya bagimu dan bagiku. Dengan lemah lembut Yesus panggil pulang ke rumah. Renungkan kasih ajaib di janji-Nya bagi engkau dan aku. Diampuninya semua yang berdosa, dosa engkau dan aku. Dengan lemah lembut Yesus memanggil, panggil pulang ke rumah. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah sampai di malam yang terakhir dan sampai di malam Sabat yang indah ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam ibadah KKR malam hari ini. Setiap pekabaran yang disampaikan, setiap lagu pujian yang dilakukan, setiap doa yang dilayangkan, dan setiap kerinduan-kerinduan masing-masing kami, akan Tuhan berikan yang terbaik untuk menolong kami mendapatkan hidup baru bersama dengan Tuhan. Melalui hamba Tuhan, Pendeta Kristionos Sarjono, Tuhan berkati dengan Roh Kudus Tuhan berlipat kali ganda, sehingga menyanggupkan hamba Tuhan ini menyampaikan pekabaran yang menolong kami untuk ikut Tuhan sepanjang kehidupan kami, mengambil keputusan untuk datang bersama Tuhan dan menolong kami setia sepanjang kehidupan kami sampai Tuhan datang yang kedua kali. Berkati dari awal hingga akhirnya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita berbahagia malam hari ini oleh karena akan bersama dengan kita sebuah lagu pujian dari sebuah vokal group yang datang dari Jakarta, yang sudah sangat banyak memuji nama Tuhan. The Seven Singer akan memberikan lagu pujian bagi Tuhan malam hari ini. The Seven Singer. Ajaiblah Yesus Juru Selamatku, ajaiblah kepadaku. Dilindungnya ku di jelah batu, pancaran air hidupku. Segala waktu limpahlah berkat-Nya, dipenuhinya jiwaku. Aku mau selalu memuji Allah, sebab Yesus penebusku. Dilindungnya aku di celah batu, yang naungi pasir danau. Dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditulung oleh tangan-Nya. Kita siapkan hati kita dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu tema kita,
lagu Sion edisi lengkap nomor 163, kita nyanyikan dengan semangat. Angkat nafiri. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Bangsa marah itu tandanya, Yesus kan datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya, saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Tidak terasa, kita sampai kepada malam yang terakhir dalam rangkaian KKR atau Kebaktian Kebangunan Rohani dengan tema kita yaitu takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Kita sudah belajar banyak hal. Mengapa kita harus takut akan Allah? Mengapa kita harus memuliakan Dia? Tetapi sebelum kita masuk pada pelajaran malam hari ini, mari kita membaca ayat inti selama KKR ini yang terdapat di Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7. Wahyu 14 ayat 7 dikatakan sebagai berikut. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi pertanyaan yang diberikan kepada kita adalah, mengapa kita harus takut akan Allah? Dan mengapa kita harus memuliakan Dia? Mengapa kita harus menyembah Dia? Ayat tadi memberikan satu penekanan dan alasan yang paling tepat, yaitu penghakimannya sudah dekat. Penghakiman di dalam Alkitab memiliki dua makna yang berbeda. Yang pertama, bagi orang-orang jahat, penghakiman bagi orang-orang jahat adalah penghukuman. Tetapi bagi umat-umat Tuhan, penghakiman adalah waktu penyelamatan. Waktu di mana Tuhan menunjukkan kuasanya untuk membawa umat-umat Tuhan, menunjukkan keselamatan yang sudah Dia siapkan melalui kematiannya di kayu salib. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dengan kata lain, mengapa kita harus takut akan Allah? Mengapa kita harus menyembah Dia? Karena Dia ingin menyelamatkan saudara dan saya. Kita berharga di mata Tuhan. Kita ini mahal di mata Tuhan. Itulah sebabnya Dia ingin menyelamatkan kita. Tahukah saudara bahwa tubuh kita ini dirancang istimewa oleh Tuhan dan memiliki nilai atau harga. Kalau kita hitung secara uang, maka nilainya sangat mahal. Ada profesor yang berusaha untuk menghitung harga manusia, terutama fisik manusia. Berdasarkan bahan-bahan kimia yang membentuk tubuh manusia, ternyata ada banyak bahan kimia dalam tubuh kita ini. Antara lain ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, ada natrium, ada kalsium, sulfur, kalium, yodium, fluor, dan lain-lain. Saudara tahu betapa mahalnya tubuh jasmani kita ini? Kita lihat rinciannya secara singkat. Salah satunya adalah hemoglobin saja yang ada dalam tubuh kita ini per gramnya seharga
$285 itu per gramnya. Insulin yang ada di tubuh kita harganya adalah 47 sekian dolar per gram. Zat empedu yang ada pada kita $12 per gram. Kalogen $15 per gram. Albumin $5 per gram. Dan juga asam diokarbonoklat yang harganya cukup mahal ternyata. Per gramnya $78. Sekarang, bahan yang lain yang juga ada dalam tubuh kita adalah antara lain asetat kinase. Itu luar biasa mahalnya. Karena per gramnya saja $8.860. Alkalin fosfat itu per gramnya $225. Asam hyaluronik itu $175 per gram. Asam amino juga mahal ternyata yang ada dalam tubuh kita ini. Per gramnya $12.000. Sekarang yang paling hebat adalah ada beberapa zat yang hanya ada pada wanita saja. Pria tidak ada. Itulah sebabnya orang mengatakan wanita itu lebih mahal dari pria. Ya, lebih harus dijaga. Karena secara fisik saja ada zat-zat yang tidak ada di dalam tubuh pria, tapi ada pada tubuh wanita. Apa itu? Kita lihat beberapa. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan hormon tiroid. Ya, ini harganya sangat mahal, yaitu per gramnya $8 juta. Ada lagi hormon di pria yang tidak ada di pria, tapi ada di wanita. Dan ini lebih mengejutkan lagi. Kenapa? Karena harganya $17.500.000. Dengan kata lain, saudaraku sekalian, kalau disimpulkan, ya, seorang profesor bernama Profesor Norwich, dia adalah seorang pakar kimia dan juga ahli komputer. Dia meneliti harga-harga ini dan menyimpulkan bahwa harga fisik wanita adalah $85 miliar. Betapa mahalnya Tuhan merancang tubuh kita. Betapa mahalnya Tuhan membentuk tubuh kita secara fisik, baik pria maupun wanita. Itulah sebabnya kita berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau kita binasa. Itulah sebabnya Tuhan melakukan segala cara untuk menyelamatkan kita. Bahkan malam-malam sebelumnya kita sudah pelajari Yesus yang adalah Allah rela menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita ciptaannya. Karena kita mahal di hadapan Allah. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kalau manusia itu mati, apakah tetap ada harganya? Apakah yang $85 juta tadi tetap ada harganya? Bisa dijual dan dihargai mahal oleh manusia di dunia ini? Saudara sekalian, oh mahal Pak Pendeta. Sekarang ini kalau ada orang mati, mahal. Biaya pemakaman sangat mahal. Ya. Bahkan di beberapa negara, orang-orang kaya di dunia ini dalam pemakaman. Dibuatlah makam yang luar biasa, di dalamnya diisi dengan tempat tidur mewah, di dalamnya diisi dengan furniture yang mahal, di dalamnya dilengkapi dengan TV, AC, dan sebagainya. Ya, sehingga mahal. Bahkan harta-harta benda yang dimiliki oleh orang tersebut ikut dimasukkan ke dalam kuburan. Dan itu membuat kematian menjadi sangat mahal. Tapi saudara sekalian, bagaimana dengan di Indonesia contohnya? Tidak usah jauh-jauh. Kalau kita pergi ke Bali saja. Ketika orang Bali di Ngaben, maka itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Puluhan juta diperlukan. Itulah sebabnya orang takut untuk mati. Kenapa? Karena mati pun mahal.
Ya, bahkan biaya pemakaman yang paling terkenal di dunia ini adalah pemakaman raja pop dunia ketika itu, yaitu Michael Jackson. Michael Jackson, biaya pemakamannya menghabiskan 1,5 miliar. Dan peti matinya harganya 250 juta. Tetapi, saudaraku sekalian, ternyata ketika tubuh kita, fisik kita telah mati, harga-harga tadi tidak ada. Yang ada adalah bahaya yang ditimbulkan oleh tubuh kita. Apa itu? Yang pertama, bau busuk yang menyengat menyebabkan terganggunya paru-paru kita, ginjal, dan juga hati. Kemudian, penularan penyakit melalui cairan yang dari mayat juga sangat rentan. Itulah sebabnya seringkali kita melihat orang-orang yang mati segera dimakamkan, apalagi dengan penyakit tertentu. Kenapa? Karena cairan yang keluar dari tubuh mayat tersebut akan sangat berbahaya bagi manusia. Penyakit yang lain yang ditimbulkan, contohnya diare, malaria, infeksi luka, tetanus, mata jereng, bengkak, degradasi sel darah merah, dan sebagainya. Saudaraku sekalian, dengan satu kata kita simpulkan, saudaraku sekalian, ketika tubuh kita yang mahal ini mati, nilainya hilang. Tidak ada nilainya. Orang tidak mau membawa mayat kita. Orang tidak mau menyimpan mayat kita. Nilainya sudah hilang, bahaya yang muncul. Mari kita membuka satu ayat yang terdapat di dalam Mazmur 146 ayat 4. Mazmur 146 ayat 4. Jika saudara memiliki Alkitab di rumah, kita akan baca bersama-sama. Dikatakan sebagai berikut. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Saudara sekalian, ketika nyawa kita melayang, ketika kita mati, semua rencana-rencana kita, semua planning kita yang sempurna, yang baik, ternyata melayang. Tidak ada lagi. Dan tubuh kita, dikatakan dalam ayat ini, kembali kepada tanah. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, nilainya benar-benar tidak ada. Ya, siapapun kita, seganteng apapun, secantik apapun, sehebat apapun, sepandai apapun, ketika kita kembali kepada tanah, tidak ada nilainya. Sehebat apapun rencana kita, sehebat apapun planning kita untuk bahkan pekerjaan Tuhan, untuk anak-anak, untuk keturunan kita, ketika kita mati, kita tidak punya nilai di hadapan manusia, karena kita kembali kepada tanah. Baik, saudara sekalian, sekarang kita akan membaca ayat yang sangat bagus sekali yang terdapat dalam Pengkhotbah 9 ayat 5. Bagi saudara yang punya Alkitab, kita baca Pengkhotbah 9 ayat yang ke-5. Dikatakan sebagai berikut. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka lenyap. Kita lihat, tidak tahu apa-apa lagi. Semua kenangan yang indah hilang. Tidak dapat diingat lagi. Kita tidak bernilai. Roma 6 ayat 23. Satu ayat yang sangat luar biasa. Sebab upah dosa ialah maut. Maut, kematian yang kekal. Itulah yang menjadi upah bagi orang-orang berdosa. Celakanya, Roma 3:23, kita semua adalah orang-orang yang penuh dosa. Tidak satupun dari kita yang tidak berdosa. Siapapun, pendeta, orang tua, anak-anak, pemerintah, semuanya orang berdosa. Dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita lihat, semua orang telah berbuat dosa.
siapapun keturunan Adam telah berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Itulah sebabnya, saudara sekalian, mengapa kita perlu menyembah Allah? Mengapa kita perlu memuliakan Allah? Kenapa? Karena kita tidak ada harganya. Karena kita kalau mati, tidak ada apa-apa. Ya. Tapi ada orang mengatakan begini, tenang Pak Pendeta, saya kan masih muda, hidup masih panjang, masih lama akan mati. Ya. Jangan menakut-nakuti kami orang muda untuk mati, masih panjang waktunya. Tetapi kita akan melihat sebuah survei yang dibuat dan dicatat dan diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Voice of America, 27 September 2009, menunjukkan satu statistik yang mengejutkan. Angka kematian seluruh dunia tahun 2008, ya, 66 juta. Itu angka yang cukup banyak. Dari 66 juta itu, 36 juta karena kelaparan, bencana alam, kurang gizi, 18 juta karena usia tua, dan perhatikan orang-orang muda, 12 juta usia muda. Jadi tidak ada alasan mengatakan saya masih muda, saya masih punya umur yang panjang. Ternyata kematian tidak mengenal usia. Ya, semuda apapun, bahkan masih kecil pun bisa mati. Dan saudara sekalian, apa penyebab kematian orang muda? 8 juta karena perang, karena HIV, dan lain-lain, dan 4 juta karena kecelakaan. Nah, kita melihat betapa tidak berartinya kita ini. Tetapi ada kabar baik. Apa kabar baiknya? Kalau kabar buruknya adalah sebab upah dosa ialah maut, tetapi kabar baiknya adalah tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bukankah ini kabar baik? Memang semua orang telah berbuat dosa. Saya dan saudara telah berbuat dosa. Memang sebagai akibat dosa, saya dan saudara pada waktunya nanti akan mati. Memang pada akhirnya, kalau tidak ada penebus, kalau tidak ada juru selamat, kita akan binasa selama-lamanya. Tetapi ayat kita hari ini memberikan kabar baik. Apa kabar baiknya? Kasih karunia Allah adalah kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal itu hanya ada pada Yesus. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, satu ayat yang lain yang perlu kita baca dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Yohanes pasal 11 ayat 25. Dikatakan bagaimana? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ini janji yang luar biasa, yang sudah dibahas secara lengkap pada hari-hari sebelumnya. Tetapi, bagaimana caranya? Supaya kita, ketika kita mati, dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Supaya kasih karunia Allah itu menjadi bagian kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah lahir kembali. Saya yakin kita tidak pernah melupakan tanggal lahir kita. Kita ingat, bahkan seringkali kita rayakan tiap tahun. Tetapi berapa banyak pun ulang tahun yang kita lakukan, itu tidak akan membuat kita layak di hadapan Tuhan. Itu tidak akan membuat kita diselamatkan. Satu hal yang harus kita lakukan adalah lahir kembali. Lahir kedua kali. Yohanes 3 ayat 3, Yesus mengatakan sebagai berikut. Yohanes 3 ayat 3 dikatakan sebagai berikut. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini dia. Ya. Apa yang perlu? Lahir kembali. Kenapa harus lahir kembali? Tanpa lahir kembali, saya dan saudara tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tetapi seperti Nikodemus yang bingung pada waktu itu. Bagaimana caranya lahir kembali? Sudah tua. Ya.
Sudah umur 50, 60, mau masuk lagi bagaimana ke rahim ibu? Tetapi Yesus sedang berbicara tentang kelahiran secara rohani. Bagaimana caranya lahir kembali? Yesus melanjutkan di ayat yang kelima, Yohanes 3 ayat 5, Yesus berkata begini, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ternyata Yesus sedang berbicara kepada Nikodemus, kepada saya dan saudara saat ini, kelahiran rohani. Kelahiran rohani yang dilambangkan dengan baptisan, yang dilambangkan dengan keluar dari air. Karena baptisan artinya dari kata baptiso, masuk ke air, keluar dari air. Tapi kalau masuk ke air, nggak keluar lagi, itu namanya kelelep, mati. Tetapi baptisan adalah masuk ke air dan keluar lagi. Melambangkan saya mati dalam dosa dan saya dibangkitkan kembali oleh Yesus dalam kehidupan yang baru. Nah, mari kita lihat, saudara sekalian, secara fisik kita mengikuti teladan Yesus, dibaptiskan. Dan pada waktu itu, kita jika benar-benar bertobat, kita dilahirkan dalam roh. Itulah kehidupan yang baru. Yesus adalah teladan kita. Sebagai orang Kristen, tentu saja Yesus adalah teladan kita. Kalau ada orang mengatakan saya Kristen tapi nggak mengikuti teladan Yesus, yaitu bukan Kristen. Ya. Ada satu ayat yang sangat penting dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Apa dikatakan di sana? Ayat ini sangat bagus bagi kita orang-orang yang mengaku pengikut Yesus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan saya pengikut Yesus, maka dia harus hidup sama seperti Yesus telah hidup. Apa artinya teladan? Mengikuti jejak apa yang dilakukan Yesus. Itulah teladan. Kalau Yesus dibaptiskan, maka kita harus dibaptiskan seperti Yesus. Kalau Yesus mencuci kaki murid-muridnya, saya dan saudara mengikuti teladannya, mencuci kaki satu sama lain. Kalau Yesus beribadah pada hari Sabat, yang sudah kita bahas pada malam-malam sebelumnya, kita pun juga harus mengikutinya, beribadah dan memelihara kekudusan hari Sabat. Kalau Yesus tidak makan binatang haram, kita pun sebagai pengikutnya tidak boleh mengkonsumsi semua binatang yang haram dan semua makanan yang berbahaya bagi tubuh kita. Itulah artinya mengikuti teladan Yesus. Apa teladan Yesus dalam baptisan? Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 13. Matius pasal 3 ayat 13 dikatakan bagaimana? Mari kita buka Alkitab kita, saudara di rumah. Dikatakan begini, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk apa? Untuk dibaptis olehnya. Apa artinya? Yesus datang kepada Yohanes untuk dimasukkan ke dalam air dan diangkat keluar dari air, dibaptiskan olehnya. Bukankah Yesus tidak pernah berbuat dosa? Untuk apa dia dibaptiskan? Bukankah Yesus tidak pernah berbuat salah? Untuk apa dia dibaptiskan? Saudaraku sekalian, itulah sebabnya Yohanes katakan begini, ayat yang ke-14. Akulah yang perlu dibaptiskan olehmu, Yesus, dan mengapa engkau datang kepadaku? Ya, kita lihat beberapa alasan penting dalam baptisan. Yang pertama, mari kita tetap konsentrasi pada Matius pasal 3. Ayat yang ke-15 dikatakan sebagai berikut. Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan kehendak Allah. Kalau begitu, saudaraku sekalian, mengapa saya dan saudara harus dibaptis? Jawabannya adalah mengikuti teladan Yesus, menuruti kehendak Bapa. Baptisan adalah mengikuti kehendak Bapa.
Itu bukan syarat dari satu gereja. Itu bukan peraturan dari satu gereja. Baptisan adalah mengikuti teladan Yesus, menuruti perintah Allah. Kita lihat betapa pentingnya. Dan bukankah Yesus katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, jika engkau mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Dan sekarang, malam ini, Yesus katakan kepada kita, ikutlah teladanku. Apa teladannya? Dibaptiskan. Keluar dari air. Hidup baru. Itulah yang disebut oleh Yesus, kehidupan lahir kembali. Jadi sekarang kita tahu, mengapa kita harus dibaptis. Yang pertama adalah menuruti kehendak Bapa. Menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan itu telah diteladani oleh Yesus bagi kita. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika setelah KKR ini, Anda menerima Yesus melalui baptisan yang kudus, itu bukan syarat dari gereja, tetapi itu adalah perintah Allah. Itu adalah menggenapi kehendak Bapa. Sekarang yang kedua, mengapa kita harus dibaptis? Tetap di Matius pasal 3, tapi kita akan membaca ayat yang ke-16. Apa dikatakan di ayat yang ke-16? Mari kita membacanya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Kita lihat, baptisan artinya masuk ke air, keluar dari air. Dan apa yang terjadi setelah keluar dari air? Kita perhatikan ayat ini. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan Yohanes melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Apa yang dilihat Yohanes? Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Roh Kudus mengurapi Yesus. Kalau begitu, apa aplikasi bagi kita? Mengapa saya dan saudara harus berani mengambil keputusan untuk dibaptiskan ketika kita mengambil keputusan menjadi milik Yesus? Karena seperti Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Ketika saya dan saudara yang dengan sungguh-sungguh dibaptiskan, bertobat, keluar dari air, Roh Allah mengurapi kita. Kalau begitu, penting nggak dibaptis? Sangat penting. Karena kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat bertahan dalam kebenaran. Mari kita lihat satu ayat yang sangat penting tentang Roh Kudus ini. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan sebagai berikut. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan, perhatikan, apa yang dilakukan Roh Kudus? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara sekalian, apa yang dilakukan Roh Kudus? Mengingatkan kita. Apa yang diingatkan? Semua yang dikatakan Yesus. Semua yang tertulis di dalam Alkitab dapat diingatkan. Dan kita boleh melihat betapa besarnya kuasa Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus. Saudara sekalian, dan alasan yang ketiga, mengapa saya dan saudara harus dibaptis? Di ayat yang ke-17 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Apa yang terjadi? Allah mengumumkan kepada alam semesta, Yesus adalah anaknya. Kalau begitu, apa yang akan terjadi ketika saya dan saudara dibaptiskan pada waktu bertobat? Allah akan mengumumkan kepada alam semesta bahwa saya dan saudara anak-anaknya yang dikasihinya. Yesus akan mengumumkan kepada alam semesta bahwa saya dan saudara adalah miliknya. Itulah sebabnya mengapa kita harus takut akan Dia.
Mengapa kita harus memuliakan Dia? Mengapa kita harus menyembah Dia? Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Dia ingin menyelamatkan kita. Itulah sebabnya Dia ingin kita meneladani Dia, dibaptiskan. Agar apa? Pertama, agar kita meneladani Yesus menurut perintah Bapa. Yang kedua, apa yang kedua? Agar kita diurapi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, agar kita dapat memperoleh status yang baru, yaitu anak-anak Allah. Saudaraku sekalian, bisa nggak kita mengatakan saya ini anak-anak Allah, tetapi belum dibaptis? Menurut ayat tadi, tidak bisa. Kenapa? Karena baptisan keluar dari air. Ketika Roh Kudus mengurapi kita, ketika hidup baru menjadi bagian kita, saat itu Bapa mengumumkan kepada alam semesta, kita adalah anak-anaknya. Saudara sekalian yang terkasih, baptisan bukan akhir perjalanan. Baptisan adalah awal perjalanan. Kita masih bisa jatuh ketika dalam perjalanan iman. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita bisa jatuh. Kita bisa kehilangan keselamatan. Ada yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Itu bertentangan dengan Alkitab. Karena Alkitab dengan jelas memberikan pelajaran pada hari ini. Baptisan bukan akhir perjalanan, tapi awal perjalanan bersama Yesus. Bagaimana supaya tetap menjadi milik Tuhan sampai selama-lamanya? Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita ini. Teladani Yesus, jadilah anak-anak Allah. Bagian terakhir, saudara sekalian, ada sebuah pertanyaan yang muncul. Pertanyaannya adalah, saya sudah dibaptis, Pak. Saya sudah diselamkan. Tetapi haruskah ketika saya mengetahui banyak hal, saya harus dibaptiskan kembali? Saudara sekalian, ternyata baptisan tanpa pertobatan bukan baptisan. Itu mandi di depan umum. Baptisan tanpa perubahan hidup, itu juga mandi di depan umum. Tidak ada arti rohaninya. Baptisan tanpa disertai pengetahuan kebenaran firman Tuhan, itu juga mandi di depan umum. Tidak ada makna rohaninya. Kalau begitu, bolehkah dibaptis lagi? Kisah 19 ayat 2-6. Kisah 19 ayat 2-6. Ringkasannya, dikatakan begini. Ketika orang-orang datang dan mendengarkan pengajaran rasul-rasul, kemudian mereka ingin untuk dibaptiskan kembali. Pertanyaannya, kami dulu belum tahu. Kami sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Setelah mereka mengerti akan kebenaran, mereka katakan, bolehkah kami dibaptis kembali? Dan jawabannya adalah, boleh. Kenapa? Karena baptisan tanpa pengetahuan akan kebenaran, itu bukan baptisan. Baptisan tanpa pertobatan, bukan baptisan. Jika saudara pernah dibaptiskan, tetapi pada waktu itu belum tahu apa-apa, dan sekarang baru tahu, dan sekarang mau menerima Yesus sebagai kebenaran sepenuhnya, berikan dirimu dibaptis. Karena Yesus mengasihi Anda dan ingin menyelamatkan Anda. Kolose 3:10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Karena malam ini adalah malam panggilan bagi saudara-saudara, saya ingin memberikan sebuah kisah yang terjadi pada Perang Dunia yang kedua. Ada banyak kisah di Perang Dunia kedua, tetapi kisah ini sangat menarik. Ketika suatu desa diserang oleh musuh, ketika granat meledak di mana-mana, ketika rumah-rumah terbakar, dan banyak orang terkena peluru menyasar. Ada seorang ayah dan anaknya yang masih gadis kecil. Mereka berlari dengan secepat-cepatnya untuk meninggalkan wilayah itu. Tetapi karena desingan peluru di mana-mana, mereka tidak bisa keluar. Saking takutnya, gadis kecil ini pun digendong. Dan sang ayah berlari dengan cepat sambil menghindari api, sambil menghindari peluru, sambil menghindari ledakan granat di mana-mana.
Pada suatu ketika, sampailah mereka di tepi sebuah parit, tetapi parit itu sangat gelap dan tidak tahu betapa dalamnya. Yang kelihatan adalah gelap. Apa yang dilakukan ayah ini? Dia katakan kepada anaknya, "Anakku, Papa akan turun terlebih dahulu, akan melompat terlebih dahulu. Nanti setelah Papa sampai di dalam, kamu melompat. Papa akan menangkapmu." Dan benar, sang ayah melompat ke dalam parit yang ternyata cukup dalam. Dan ketika sampai di dasar parit, dia berteriak, "Anakku, lompat sekarang. Papa akan menangkapmu." Tetapi karena sang gadis ini tidak dapat melihat ke bawah, ayahnya tidak kelihatan. Maka gadis ini ketakutan dan berkata, Papa nggak kelihatan. Nanti kalau saya melompat, nanti saya kena batu, nanti saya jatuh, nanti saya mati bagaimana? Tetapi ayahnya dengan keras katakan, lompat sekarang. Karena peluru begitu banyak, lompat sekarang. Api begitu luar biasa, lompat sekarang. Aku akan menangkapmu. Saudaraku sekalian, gadis kecil dikatakan, tidak Papa, saya tidak berani. Tetapi sekali lagi, ayah dikatakan, lompat sekarang. Papa melihat engkau dengan sangat jelas. Papa akan menangkapmu. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, memang benar. Ketika gadis itu melihat dari atas, kegelapan, ayahnya tidak kelihatan. Tetapi bagi sang ayah, anak gadisnya begitu jelas kelihatan. Kenapa? Karena kobaran api di mana-mana, sehingga kelihatan sangat terang. Akhirnya, anak itu pun melompat. Dan ayah itu menangkap dengan sangat baik. Mereka bersembunyi di parit itu dan selamat. Saudaraku sekalian, mungkin Anda menghadapi masalah yang sama dengan gadis tadi. Anda takut untuk melangkah mengikuti Yesus. Kenapa? Yesus tidak kelihatan. Benar enggak Yesus ini? Tidak ada gambaran sama sekali. Yang ada hanya kisah-kisah dalam Alkitab. Kalau saya melangkah, apakah benar saya akan diselamatkan? Kalau saya meninggalkan orang tua, kalau saya meninggalkan keluarga karena Yesus dan menerima baptisan yang kudus, benarkah Yesus tahu tentang hidup saya? Benarkah Yesus akan menangkap saya? Saudaraku sekalian, ingat kisah tadi. Mungkin saya dan saudara, ketika dalam api pencobaan seperti sekarang, ketika dalam pergumulan, kita tidak melihat Yesus. Tapi tahukah saudara, Yesus memandang kita dengan amat sangat jelas. Api pencobaan, api kesusahan, api penderitaan yang sedang menimpa kita, tantangan-tantangan yang berat yang menimpa kita, justru membuat Yesus fokus kepada saudara, melihat dengan jelas kehidupan saudara. Dan ketika saudara berani melangkah untuk menjadi miliknya, dia akan menangkap saudara, dia akan memeluk saudara, dia tidak akan membiarkan saudara. Dia ingin menjadikan saya dan saudara anak-anaknya. Dia tidak akan melepaskan kita. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi, mari kita datang kepada Yesus. Segera melangkah, jangan ditunda. Karena mungkin besok kita tidak memiliki waktu lagi. Saudaraku sekalian, jika saudara masih ragu, sekali lagi, ingat, Yesus dengan jelas memandang saudara. Yesus dengan amat sangat gamblang melihat kehidupan saudara. Dan dia sedang membuka tangan untuk menangkap saudara. Mari kita berdoa secara khusus. Untuk saudara-saudara yang bergumul untuk menerima baptisan, menerima kebenaran, menerima sebagai anak-anak Allah. Saya ingin berdoa secara khusus untuk saudara. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Bapa yang Maha Kasih. Terpujilah Engkau, ya Yesus, yang telah mengorbankan diri
untuk mati di kayu salib, untuk membuka satu kesempatan bagi kami menerima keselamatan, menerima kehidupan kekal. Hari ini kami ingin belajar untuk menyembah Engkau. Hari ini kami ingin belajar untuk takut kepadamu, ya Bapa. Hari ini kami ingin belajar untuk berserah, karena kami tahu, walaupun kami tidak melihat dengan mata jasmani kami, tapi kami percaya, Yesus sedang membuka tangan untuk menangkap kami ketika kami melangkah, mengambil satu keputusan, menjadikan Engkau sebagai juru selamat pribadi kami. Terima kasih ya Yesus, kami ingin ketika kami dibaptiskan, kami benar-benar meneladani firman-Mu, kami benar-benar menuruti perintah-Mu, ya Bapa. Kami sangat rindu ketika kami dibaptiskan, Roh Kudus tercurah kepada kami, agar menuntun kehidupan kami hari ke hari sampai kepada kehidupan yang kekal. Kami sangat rindu, ya Bapa. Engkau mengumumkan kepada alam semesta bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih. Tuhan mendengar, menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, puji Tuhan, kita sampai di malam yang terakhir. Jadi besok malam tidak ada ya. Oleh karena malam hari ini adalah malam yang terakhir. Tetapi besok ada ibadah perayaan untuk mengakhiri KKR ini. Jadi bukan malam hari ini, tapi besok adalah hari terakhir KKR kita. Jadi jangan sampai ketinggalan, besok bergabung bersama-sama jam 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Atau jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan bergabung bersama kembali dalam aplikasi Zoom, dalam Advent KJKT YouTube dan Facebook. Kita akan mengikuti lanjutan KKR kita dan merupakan penutup adalah ibadah Sabat seluruh Konferensi Jawa Timur dan semuanya. Dan untuk besok, pekabaran akan disampaikan oleh Ketua Gereja Masehi Advent hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat, Pendeta Sugih Sitorus. Dan hamba Tuhan akan menyampaikan pekabaran yang berjudul Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena hari penghakimannya sudah dekat. Tuhan memberkati saudara dan kita semuanya. Amin dan Tuhan memberkati. Sampai besok jam 9 pagi. Baik saudara-saudara, sebelum berpisah, sekali lagi kami ingatkan acara besok dimulai dengan baptisan jam 8 pagi. Jam 8 pagi acara dimulai, dibuka Zoom ini, dan nanti kebaktian jam 9 pagi. Dan setelah jam 12 siang, kita akan mengikuti baptisan dari Bali, Surabaya, dan daerah-daerah yang lain atau distrik-distrik yang lain. Sampai jam 2:30 sore. Demikianlah rencana acara besok. Tuhan kiranya memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Kristiono yang telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga Bapak Ibu